Flu babi atau swine flu adalah infeksi yang disebabkan oleh jenis virus flu H1N1. Kemudian H1N1 masuk dalam kategori virus influenza A, sama seperti jenis virus yang menyebabkan flu musiman. Sebelumnya diberitakan African Swine Fever atau ASF atau marak dikenal dengan flu babi Afrika telah masuk ke wilayah Toraja Utara. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji laboratorium sampel ternak babi yang dilakukan Dinas Pertanian Toraja Utara, ditemukan adanya ternak babi yang positif ASF. Hasil investigasi Balai Besar Veteriner Maros pada ternak babi Toraja Utara tanggal 26 Mei 2023 juga menemukan sampel positif African Swine Fever ASF. Lantas, bisakah ASF menular ke manusia? African Swine Fever alias flu babi Afrika memang cukup mematikan untuk babi dan sangat mudah menular. Jalur penularannya bisa melalui kontak fisik antar babi yang sehat dengan yang terinfeksi. Sampai saat ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit ini. Padahal, virusnya bisa bertahan di lingkungan luar dan relatif kuat terhadap paparan disinfektan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memastikan kalau ASF tidak membahayakan manusia. Sebab, virus ini tidak masuk kategori penyakit zoonosis yang bisa menular dari hewan ke manusia. Jadi, produk babi tetap aman dikonsumsi asalkan dimasak dengan baik sampai matang sepenuhnya. Waspada flu babi akibat virus H1N1. Flu babi akibat virus H1N1 adalah yang patut diwaspadai. Sebab infeksinya sangat mirip dengan flu biasa. Virus ini menyerang sel-sel pada dinding hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Selain itu, cara penularannya ternyata bukan dengan mengkonsumsi daging babi yang terinfeksi virus. Jalur penularannya juga serupa dengan virus influenza lainnya, yakni menghirup droplet bersin atau batuk dari pengidap flu babi. Seseorang bisa terinfeksi jika percikan ingus, air liur atau bersin dari pengidap flu babi menempel ke permukaan mata, hidung, serta mulut. Dalam waktu beberapa hari, seseorang yang terpapar akan mengalami sederetan gejala. Dikutip dari Halodoc, gejala flu babi akibat virus H1N1 juga mirip dengan penyakit flu lainnya, yaitu demam, panas dingin, batuk, sakit tenggorokan, hidung berair atau tersumbat, mata merah atau berair, pegal-pegal, sakit kepala, kelelahan, diare, mual, dan muntah. Gejala di atas biasanya muncul sekitar 1 hingga 3 hari setelah terpapar virus. Sebenarnya, Anda juga tidak perlu menemui dokter jika masih merasa sehat dan gejalanya berkisar ringan. Anda hanya perlu istirahat dan mengkonsumsi obat penurun demam. Bagaimana cara mencegah penularan flu babi? Center for Disease Control and Prevention CDC menyarankan mereka yang berusia 6 bulan ke atas untuk mendapatkan vaksinasi flu tahunan. Tujuannya untuk melindungi diri dari 3 hingga 4 jenis virus influenza yang paling umum. Vaksinasi bisa menurunkan tingkat keparahannya dan potensi komplikasi. Selain melakukan vaksin, Anda juga perlu melakukan langkah pencegahan seperti berikut. Cuci tangan secara rutin, terutama setelah menggunakan toilet, sebelum makan maupun saat menyiapkan makanan. Gunakan sabun dan air saat mencuci tangan. Jika air tidak tersedia, gunakan pembersih dengan berbasis 70% alkohol. Tutup mulut saat batuk dan bersin ke tisu atau siku. Kemudian segera cuci tangan dengan sabun. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut, terutama jika Anda belum cuci tangan. Bersihkan permukaan secara teratur untuk mencegah penyebaran infeksi virus. Hindari kontak dengan orang yang sedang sakit, apalagi untuk seseorang yang masuk kelompok rentan seperti balita, lansia, ibu hamil, dan pengidap penyakit kronis. Sebisa mungkin hindari kandang babi.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.